ditambah hartanya. Syukurnya dengan ilmu ditambah ilmunya. Syukurnya dengan anak ditambah. Jadi jangan Ustaz. Iya kata Imam Al-Tabari, karena Allah menyebut la in syakartum, jika kalian bersyukur, cara bersyukur adalah dengan semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka yang Allah tambah sesuai dengan yang kita syukuri. Kalau yang kita syukuri harta, dengan infak sedekah, Allah tambahkan hartanya. Kalau yang kita dapatkan adalah ilmu, ilmu itu kita ajarkan, kita sampaikan, Allah tambah ilmunya. Kalau yang kita syukuri adalah keluarga, Allah tambahkan keharmonian keluarganya, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya kenapa bersalawat, perintah Allah. Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahkan Allah sebut, kenapa kita bersolawat? Karena Allah bersolawat. Karena semua malaikat bersolawat. Wa malaikatahu itu karena tidak disebut nama malaikatnya, berarti semua. Padahal tidak semua manusia. Padahal tidak semua umatnya Rasul bersolawat, tapi Allah bersolawat, semua malaikat bersolawat. Termasuk pada majlis siang hari ini atau pagi menjelang siang, malaikat-malaikat pun ikut bersolawat bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi Allah tambah, bukan cuma solawat kata Allah, tapi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Apa bedanya salawat dan salam? Kalau Allah bersalawat, para malaikat bersalawat, kita ditambah oleh Allah. Jangan salawat saja, tapi salam juga. Saat kita datang ke kuburnya Nabi, kita mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Itu berarti kita mengucapkan salam. Atau ketika kita di tanah air, kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ila yaumiddin. Itu berarti kita mengucapkan salam. Tadi sudah mengucapkan salam belum? Saya sudah mengucapkan salam kan? Kalau sholawat itu artinya memuji, at-tahmid, al-madhu bin Nabi. Tapi kalau salam adalah ad-du'a'u. Maka kita selalu menyampaikan doa. Minimal doanya doa assalamu alaikum. Maka kita doakan Nabi kita sebagaimana setelah kita mendengar azan, doanya khusus untuk Nabi. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah as-salatil qa'imah. Kemudian doanya untuk Nabi, ati sayyidana Muhammad al-wasilah al-fadilah wad darajar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi. Untuk siapa itu? Untuk Nabi. Hati berikanlah untuk siapa? Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Al-wasilah, al-fadilah, wad darajah, derajatnya, kemudian keutamaannya, kemuliaannya. Kemudian bangkitkan ya Allah di hari kiamat nanti dengan kedudukan paling tinggi, namanya maqamam mahmud. Isyaratnya kalau kita doakan Nabi, kita akan didoakan lagi. Siapa yang doakan kita? Yang doakan kita Allah. Kita bersolawat kepada Nabi Bapak Ibu. Yang bersolawat adalah Allah dan Rasulnya. Hadisnya hadis Imam Muslim. Saya kalau baca hadis ini luar biasa ya. Saya baru paham sekarang.
udah lama dibaca hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marratan sallallahu biha asyra." Siapa yang bersalawat atasku, kata Nabi, satu kali, maka Allah yang bersalawat atasnya 10 kali. Nyaknya siapa? Bukan nyaknya kayak nyaknya kita ya. Nyaknya itu ibunya. Nyaknya kita. Bayangkan Allah tidak mungkin bersalawat atas kita. Tidak mungkin. Karena Allah bersalawatnya atas Nabi. Nabi mulia. Malaikat bersalawat atas Nabi. Tapi kalau kita bersolawat dan mengucapkan salam atas Nabi, malah Allah yang bersolawat atas kita semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kata Allah, Allahumma sholli alaika, Allahumma sholli alaiki, Allahumma sholli alaik. Allah bersolawat atas kita. Apa arti solawat? Allah memuji kita. Salam mendoakan. Allah memuji nabinya, malaikat memuji nabinya, kita memuji nabi, kita memuliakan nabi, mencintai nabi, dan mendoakan nabi. Yang memuji kita Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kita mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatan udah tadi ya? Oh udah, alhamdulillah. Marhaban udah? Udah lengkap. Jadi sekarang tinggal apa saja? Apa Bu? Apa Pak saya tinggal ceramahnya? Nah, temanya Maulid Nabi menurut Al-Quran. Sedikit berbeda karena saya bidangnya memang bidang IT. Ya, ini agak di remaja banyak bidang IT. Apa itu IT? Ilmu tafsir. Saya bidangnya IT, jalannya ya Quran. Namanya bidang IT, ilmu tafsir. Jadi mahasiswa saya itu ya kalau daftar ke perusahaan atau sekarang lagi musimnya daftar CPNS, itu kalau ditanya kamu lulusan prodi apa? Ilmu tafsir. Apaan itu? Tapi kalau tanya kamu lulusan mana? Prodi IT. Wah keren ini. Itu langsung diterima deh. Kenapa? Prodinya IT. Setelah ditanya selesai, yang penting kan diterima dulu. Oh ini ada kerusakan jaringan internet. Coba kamu benerin. Nah, apa? Saya bisanya kalau petunjuknya pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris saya tidak bisa. Karena ilmu tafsir pakai bahasa Arab, sedangkan ilmu informasi teknologi pakai bahasa Inggris. Itu kelasnya itu. Jadi Bapak ganti dulu pedomannya pakai bahasa Arab, baru kami bisa memperbaiki jaringan internet. Bisa-bisanya saja. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak lama-lama, paling sampai jam 14.00. Waktu Indonesia bagian timur. Kalau barat jam 11:30 sudah selesai. Indonesia Timur kan udah mau jam 2 itu ya. Kasihan mereka ya kalau di Indonesia bagian timur. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maulid Nabi itu kalau kita rujuk Al-Quran ada 2 ayat. Jadi kata para ulama, kita memperingati Maulid Nabi, tapi kita kadang tidak tahu ayat-ayatnya. Padahal sholat itu perintah Allah pasti ada ayatnya. Puasa perintah Allah ada ayatnya. Alhamdulillah kita hafal Al-Baqarah 183. Sholat kita hafal. Wa aqimus sholat wa atu zakah. Zakat pun hafal. Haji pun kita hafal Al-Baqarah 196. Umrah pun kita hafal Al-Baqarah 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrahmu karena Allah. Sekarang kalau kita ditanya, katanya kita wajib
Ustaz, saya hafal 10 ayat, yang lupa 20 ayat. Itu namanya kotor. Kenapa? Karena manusia tempatnya salah dan Maulid Nabi. Kalau kita rujuk ayat Al-Quran, kenapa ada maulid? Kenapa Nabi diutus oleh Allah? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Muhammad SAW melalui kedua orang tuanya? Kita bahas pertama Al-Baqarah 129. Ada yang hafal? Al-Baqarah 129. Doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bukan penduduk Mekah, bukan bangsa Arab. Bahkan semua nabi yang Arab cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya dari keturunan Bani Israil. Kalau Nabi Adam nggak punya keturunan, nggak ada Adam bin siapa, nggak tahu, dia duluan. Jadi nggak jelas mana bangsa apa, bahasanya apa, nggak ada yang tahu karena belum ada sistem bangsa, sistem bahasa belum ada. Tapi dari mulai Nabi Nuh dikatakan berasal dari Bani Israil. Dikatakanlah Nabi Nuh bapaknya para nabi. Kalau Nabi Adam disebutnya engkong, moyangnya para nabi. Tapi paling dekat Nabi Ibrahim, maka yang berdoa untuk kelahiran Nabi adalah Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Nabi Ibrahim itu tinggalnya di Syam. Ada yang tahu Syam di mana? Syria, Damaskus ibu kotanya. Tapi dulu Syam itu Jordan, Yaman, Palestina, itu semuanya adalah Syam. Wilayah yang sangat luas. Semua area yang berada di sekitar Damaskus itu namanya Syam. Jadi kalau disebut Syam, itu semua negara yang ada di sekitarnya disebut Syam. Maka Nabi tinggalnya di Syam, semua Nabi. Yaitu dari mulai Nabi Ibrahim. Nabi sebelumnya nggak ada yang tahu karena sulit untuk mencari tahu. Belum ada sistem bangsa, belum ada KTP-nya, belum ada. Maka kita kalau ditanya siapa ibunda Nabi Muhammad, ada yang tahu siapa ibunda Nabi Muhammad? Yang betul itu Aminah. Kalau Siti Aminah berarti tetangga Bapak Ibu. Karena kalau pakai Siti itu orang Indonesia, Melayu, Nusantara ada ya. Di Malaysia Siti siapa? Apa beliau? Siti Nurhaliza. Itu favorit saya dulu ya. Sekarang beliau jadi Dato ya, karena suaminya dari Dato ya. Jadi beliau Dato. Itu bangsawan. Iya, yang benar. Nah, ibunda Nabi Muhammad adalah Aminah. Kalau mau ditambah pakai Arab, Sayyidah Aminah. Makanya kita nyebut Abu Bakar Sayyiduna Abi Bakar, Umar Sayyiduna Umar, Aisyah Sayyidatuna Aisyah, Khadijah Sayyidatuna Aisyah. Apakah benar terjemahnya Siti? Wallahu a'lam. Ya, tapi terjemahnya Siti benar kan? Karena kalau Siti itu nama biasa, kalau Sayyidah itu artinya bangsawan. Sebagaimana di kita ada bangsawan dari Makassar pakai andi. Kalau di NTB pakai itu ciri bangsawan. Kalau di Sumatera Utara pakai ujungnya nasution macam-macam. Itu mengingat nenek moyang mereka itu adalah bangsawan. Tapi kalau Siti, ya, penjual bubur juga namanya Siti. Nah, disitulah Maulidnya Nabi pertama Allah sampaikan di Al-Baqarah 129. Doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, utus di negeri ini seorang Rasul dari kalangan mereka. Minhum, Nabi Ibrahim asalnya minta nabinya diutus dari bangsa Arab. Karena Nabi Ibrahim kan
dari Syam ke Mekah. Saat di Mekah, Ka'bah sudah dibuat, Ka'bah sudah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan putranya. Al-Baqarah 127-128. Setelah Ka'bah udah siap, Nabi Ibrahim minta diutus seorang Rasul, bukan dari Syam, tapi dari Mekah spesial. Padahal Nabi Ibrahim asalnya dari Syam, tapi minta yang diutusnya dari Mekah. Kenapa? Yang lebih tahu tentang Mekah orang Mekah, yang lebih tahu tentang Madinah orang, yang lebih tahu tentang pesona kayangan orang. Betul, hobinya makan apa, ibu yang paling tahu. Kenapa? Karena itu adalah Rasul itu semuanya berasal dari umatnya, dari masyarakatnya, bukan dari luar daerahnya. Nabi Ibrahim berarti dapat wahyu, berarti itu lahirnya Nabi itu sudah diketahui sebelum ayah ibunya ada. Hebat. Lahirnya Bapak Ibu udah diketahuan. Ini yang lahir tahun 2002 sudah ketahuan waktu tahun 90. Orang tuanya nggak tahu, bahkan ayahnya juga nggak tahu, ibunya nggak. Calon ayahnya siapa? Nggak tahu dulu. Emang kita tahu? Tapi Nabi Muhammad sudah diwartakan bahwa nanti ada Rasul di negeri Mekah yang mengatakan, yang berdoa Nabi Ibrahim. Dahsyat. Maaf nih, ada yang lebih tahu. Jarak waktu dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad berapa ribu tahun? Ada yang tahu? Yang dapat menjawab, balasannya umroh sama Pak Haji Anton, ketemunya di Jeddah dan sudah bayar hotel semuanya, jadi ketemu doang di Jeddah. Dikatakan itu hampir nggak ada yang masih, jaraknya itu hampir ya 500.000 tahun. Sudah diketahui nanti ada nabi namanya di kota Mekah. Padahal ayah ibunya nggak ada. Jangan ayah ibu, engkaunya belum ada. Abdul Muthalib udah ada? Belum. Hashim? Belum. Abdi Manaf? Belum. Bangsa Quraisy? Belum. Baru ada bangsa Bani Israil. Belum ada yang tahu. Nah, emang boleh kita? Orang tua yang bilang nanti 5 tahun lagi anak saya ini, nggak bisa nih, nggak ada yang tahu anaknya kapan lah. Baru kalau udah 8 bulan, nah insya Allah tahu. Itu aja kita tanya dokter dulu, dok, kira-kira anak saya laki apa perempuan? Laki dulu, ya kan? Bayangkan Nabi Muhammad, kenapa kita peringati maulidnya 500.000 tahun sebelum ada, sudah disampaikan oleh Allah melalui doa Nabi Ibrahim. Nanti ada manusia Allah utus di negeri Mekah yang namanya disebut oleh Nabi Isa, karena Nabi Isa adalah Nabi yang paling dekat jaraknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim 500.000 tahun, Nabi Isa beberapa ribu tahun. Barulah ayat keduanya ini. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi menurut Quran? As-Saff ayat yang ke-6. Nabi Ibrahim jauh, tapi itu bapak para nabi. Nabi Isa nabi yang paling dekat dengan urutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kan setelah Nabi Isa Nabi, barulah Allah sebut namanya, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Siapa namanya, Bu? Siapa namanya, Pak? Bukan Muhammad. Ada yang nanya, kok As-Saff ayat ke-6 nyebutnya Ahmad, Ustaz? Padahal sekarang kita memperingati Maulid Nabi
Nggak ada Ahmad, nggak ada. Salah itu kalau menyebut Maulid Nabi Ahmad, berarti sama Nabi Isa dia hidupnya. Kenapa Ahmad? Itu ceritanya Nabi Isa. Nabi Isa diberi wahyu oleh Allah. Wahai Nabi Isa, sampaikan kepada semua masyarakatmu, nanti akan ada Nabi setelahmu, namanya Nabi Isa. Nggak bisa mengubah. Dan Nabi Isa tidak tahu bahwa nanti bangsa Arab menyebutnya Muhammad. Tapi Ahmad, Muhammad artinya sama, orang yang sangat terpuji. Hamidah, Yahmadu, Ahmad, Hamdan, Hamdun, Muhammad, Mahmud, Hamid, Humaid, artinya terpuji. Kan ada nama orang macam-macam dia. Itu akar katanya sama. Humaid juga artinya yang sangat terpuji. Hamid juga sama. Hamdan ada di sini namanya Pak Hamid, Pak Hamdan. Muhammad banyak biasa namanya. Tuh. Artinya sama. Enggak ada masalah. Maka soal nama ada dua kata para ulama. Karena disebutnya Ahmad, soal nama. Ini Maulid Nabi, as-soal ayat ke-6. Soal nama itu ada dua. Pertama, nama itu bagus kalau artinya bagus. Nama itu bagus kalau ada makna, ada doa, ada harapan orang tua, ada harapan keluarga, ada harapan alim, ada harapan para gurunya. Pak, saya usul nama anak Bapak Hamid ya. Tuh berarti doa supaya anaknya terpuji, anaknya solehah ya, supaya anaknya anaknya nanti saya usul namanya Jamilah ya, berarti dia nanti jual dalam cantiknya. Iya. Pertama, nama itu doa. Makanya kata Nabi, perbaikilah nama anak-anakmu, yaitu supaya namanya ada artinya, namanya doa. Nah yang kedua, boleh nggak nama itu pakai bahasa Jawa? Boleh. Pakai bahasa Sunda, Betawi. Makanya Ahmad dikatakan itu adalah nama yang dikenal di kalangan Bani Israel. Ketika masuk di zaman Mekah, di zaman Madinah, di zaman bangsa Arab, namanya Muhammad. Bahkan teman saya namanya di kampung namanya ya, titik. Di kota ganti nama. Pas jadi pejabat ganti nama, pas bukan keren ganti nama, pulang haji ganti Muhammad. Boleh. Yang penting artinya enggak diganti juga enggak apa-apa. Aduh, saya pengen nama saya pakai bahasa Arab. Nah orang tua udah ngasih. Harusnya sebelumnya orang tua bilang, Pak Ustaz, anak saya nanti lahir, tolong dikasih namanya pakai Arab. Nah itu enak. Kalau udah jadi diganti bahasa Arab, maka dia harus tasyakur lagi, ngundang lagi, potong tumpuk lagi, bikin nasi kan kasihan. Tahun depan ganti lagi, tenang enak, Ustaznya senang. Tumpuk lagi, nasi kuning lagi, kan harus didoain. Jadi kalau nama itu budaya, tapi pertama doa, yang kedua enggak harus bahasa Arab, yang penting artinya di zaman Umar, cerita nama. Di zaman Umar itu ada orang namanya Harb artinya ada juga artinya zolim. Dia buka Al-Quran kan, minat zolimin. Ini bagus, ada Al-Qurannya. Namanya siapa? Zolimin. Begitu dulu. Artinya nggak bagus. Tapi kan dari Arab, tapi kan dari Quran. Iya, meskipun dari Quran, dari bahasa Arab harus artinya
namanya satu kata, basisnya satu kata. Tapi karena yang penting dari Quran namanya bima ta'malu nabasir. Adiknya bima ta'malu, abangnya nabasir. Semuanya dari al. Gitu. Jadi yang namanya ini udah bagus. Mau namanya ada O, ada E, ada A. Kalau sudah pakai A atau diulang lagi, ada cecet, gorbacet, apa? Ya, nanasu, siapa mana? Nah itu nggak ada masalah. Yang pertama prinsipnya nama itu doa. Jadi Nabi Muhammad sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim, sudah didoakan oleh Nabi Isa dengan namanya Ahmad. Ketika masuk di bangsa Arab, orang Arab lebih mengenal dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa diganti dalam tanda kutip? Karena kalau disebut Ahmad, orang Arab kurang paham waktu itu. Belum ada ilmu nahwu, belum ada ilmu sorot. Kalau udah ngerti ilmu sorot udah tahu tuh Hamidah yang madu, Hamdan, Hamid, Mahmud. Ya, kenapa? Karena belum ada ilmu Qur'annya belum ada, ilmu sorot ada belum. Itu ayat pertama dan kedua. Jadi maulid Nabi itu Bapak Ibu di Al-Qur'annya kelahiran Nabi karena doa Nabi Ibrahim. Kelahiran Nabi karena kabar gembira Nabi Isa alaihissalam. Berarti 500.000 tahun yang lalu dan sekitarnya, karena nggak ada pasti. Nabi Muhammad sudah disebut oleh Al-Quran, sudah disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Isa bahwa beliau akan lahir di kota Mekah. Udah tahu? Kita lahirnya di mana? Yang pasti di rumah sakit kalau sekarang. Kalau dulu ibu lahir di mana, Bu? Di dukun, Paraji, bidan. Ada juga di rumahnya. Di rumahnya lahir sendiri, nggak pakai apa-apa lahir, itu bagus. Masya Allah. Bayangkan kalau orang tidak mau memperingati Maulid Nabi berarti tidak paham Al-Baqarah 129, belum paham surat As-Saff ayat yang ke-6. Maulid Nabi menurut Sholat menurut Quran dulu, baru menurut hadis. Puasa menurut Quran dulu, baru menurut hadis. Setelah hadis ada ijtihad. Itu panjang. Jadi kita supaya prinsip kita pahami dulu Maulid Nabi menurut ayat-ayat Al-Quran. Hadisnya hadis Imam Ahmad tentang dua ayat tadi. Hadisnya adalah hadis Imam Ahmad. Kata Nabi, setelah Nabi baca ayat tadi, Nabi baca ayat kedua, Nabi sampaikan kepada masyarakat Arab, ana da'watu Ibrahim, da'watu Abi Ibrahim wa busyra Isa alaihissalam. Wahai masyarakatku, wahai keluargaku, wahai kerabatku, wahai tetanggaku, aku ini lahir, aku ini diutus oleh Allah berkat doanya Nabi Ibrahim dan kabar gembiranya Nabi Isa. Dalam ilmu fikih, ilmu tafsir juga disebut mafhum mukhalafah. Apa mafhum mukhalafah? Apa yang dikatakan dipahami sebaliknya. Nah, gitu. Ya. Tadi bahwa datangnya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad, doanya Nabi Ibrahim, kabar gembira Nabi Isa. Mafhum mukhalafah sebaliknya, kalau tidak ada doa Nabi Ibrahim, kalau tidak ada doa Nabi Isa, ada Nabi Muhammad? Enggak ada. Itu mafhum mukhalafah. Kita bermajlis Maulid Nabi. Mafhum mukhalafahnya yang enggak ikut enggak ada di masjid ini. Itu mafhum sebaliknya dalam ilmu itu. Nah, mafhum muwafaqahnya doa Nabi Ibrahim, kabar gembira Nabi Isa, jadilah Allah utus dan lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mafhum mukhalafahnya kalau tidak ada, tidak. Kalau tidak ada ayat Quran Bapak Ibu yang mewajibkan sholat, ada sholat. Kalau tidak ada ayat Quran yang mewajibkan puasa, ada puasa.
ijtihad para ulama. Itu adalah struktur, ya, susunan dalam kita memahami agama yang kita muliakan. Itulah kenapa Maulid Nabi menurut Quran, karena datangnya Nabi, lahirnya Nabi, diutusnya Nabi adalah berkahnya doa Nabi Ibrahim, berkahnya kabar gembira Nabi Isa alaihissalam. Seandainya dulu sudah ada media, maka Nabi Ibrahim akan meliput di stasiun televisi tertentu. Nabi Ibrahim akan bikin YouTube. Nabi Isa akan bikin topik. Topik apa TikTok ya? Iya. Dulu medianya Quran, jadi kita baca. Sekarang medianya alhamdulillah banyak. Kita baca Quran tidak hanya dari pusat, bisa dari handphone, bisa dari laptop, bisa dari televisi, bisa dari YouTube, bisa dari berbagai media. Yang penting kita baca ada orang yang bisa baca Quran pakai handphone, boleh nggak? Kalau baca Quran pakai handphone nggak boleh, karena handphone bukan Quran. Tapi kalau baca Quran melalui handphone boleh, karena handphone bukan Quran. Tapi di handphone ada program. Saya punya handphone, saya program tafsir, semua tafsir ada. Ini kemana-mana bawa handphone. Sekarang orang itu kemana-mana bawa handphone. Kalau dulu bawa dompet, uang di handphone. Mau pesan online ada di duit, ada di handphone semua. Ini bahaya. Ilmu sekarang ada di handphone. Dulu ilmunya ada di catatan, di buku. Sekarang buku sudah mulai berkurang karena media yang sekarang digunakan oleh masyarakat internasional adalah media on. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Maulid Nabi menurut Al-Quran. Yang ketiga, ada ayat-ayat yang khusus untuk Nabi. Semua penterjemah, semua penafsir, meskipun tidak disebut kata Nabi Muhammad, tetap artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat kan? Misalnya ada nama tertentu disebut oleh orang, maka tidak ada kata lain, orangnya adalah itu. Padahal nama itu banyak. Nama Muhammad banyak banget. Saya punya dosen waktu kuliah di Arab itu namanya itu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Saya bilang wajar, hafal nasabnya namanya Muhammad semua. Kalau kita kan namanya macam-macam, jadinya nggak hafal. Namanya Muhammad, ayahnya Muhammad, kakeknya Muhammad, engkaunya Muhammad, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin. Kalau kita mau hafal nasab aja namanya sama semua, hafal. Kita kan punya, bahkan ini unik sekarang. Ini gara-gara nama ini. Dulu kalau mau umroh harus 3 suku kata, sekarang boleh enggak. Jadi dulu saya juga ganti paspornya, nambah Anta bin Lutfi Muhammad. Dianggapnya Lutfi ayah saya, Muhammad kakek saya. Pada Lutfi tetap nama. Lah yang repot ada teman saya namanya 4 suku kata, nggak pakai ganti dia. Dianggap itu ayahnya, itu kakeknya, itu engkongnya tuh. Dan bingung dia. Namanya Muhammad Andi Kurniawan Hussein. Muhammad namanya Andi bapaknya, Kurniawan kakeknya, Hussein engkongnya. Lah pada itu nama satu. Nah itulah budaya, namanya budaya ya. Kita nama biasanya semakin panjang itu semakin alam kata almarhumah nenek saya. Kalau namanya panjang, umurnya panjang. Namanya pendek, umurnya, tapi itu nggak tepat karena Al-Quran menyebut, hadis juga menyebut. Yang ketiga, saya 5 saja. Yang ketiga, kita bicara ayat Quran. Ayat-ayatnya tidak menyebut Nabi, tidak menyebut namanya, tapi semua penterjemah, semua para penafsir mengatakan
sungguh kami telah memberi kepadamu Al-Kautsar, telaga di dalam surga. Kak di sini kamu itu siapa? Siapa kak di situ? Nabi Muhammad. Padahal kak dalam bahasa Arab siapa? Ya siapapun yang diajak bicara. Ya, anta, kak itu bahasa Arabnya kak, kamu. Orang kedua yang kita ajak bicara. Berarti kak bisa nggak saya? Bisa. Kalau orang tua saya ke saya, inna atau inna kak kamu ya, saya. Kalau saya ke anak saya, kak berarti anak. Teman ke teman, kak berarti teman. Tapi ini semua ahli tafsir dari ujung kulon sampai ujung wetan, dari yang berbahasa Arab sampai yang berbahasa Indonesia, sungguh kami telah memberimu dalam kurung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telaga Kautsar. Bapak Ibu, telaga Kautsar itu khusus untuk Nabi. Tapi baiknya Nabi, umatnya dikasih kesempatan, ya, dikasih kesempatan boleh singgah di telaga Kautsar, free, nggak bayar. Kita masuk kolam renang aja bayarnya tuh, bayar. Kecuali penghuni sini, kalau kolam renang gratis jadi penghuni, bayar juga. Gratis kan? Iya itu ya. Ini ada telaga, ada kolam renang, ada sungai yang paling agung, paling indah, paling mulia namanya Kautsar. Itu asalnya Allah berikan kepada Nabi. Tapi baiknya Nabi, siapapun umatku, kata Nabi dalam hadisnya, diperkenankan untuk merasakan indahnya telaga namanya Kautsar. Telaga yang lain kudu minimal bayar masuk. Padahal pas masuk telaga yang datang banyak ribuan, udah bayar mahal, nggak mandi juga. Kenapa? Yang mandi udah kebanyakan. Ini siapapun yang mandi di dalamnya nggak bakalan desek-desekan. Seluruh umat Rasulullah SAW yang jumlahnya miliaran mandi di telaga itu tidak akan desek-desekan, nggak bakalan. Kenapa? Karena Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal bahasa kita bumi. Kita itu penghuni bumi. Kita penghuni bumi. Enggak ada sama kita penghuni langit. Penghuni langit itu malaikat. Ya, kecuali ada ya kiai-kiai langitan, itu penghuni. Enggak ada. Semua kita penduduk bumi. Jadi kalau penduduk bumi masuk surga semua cukup. Bahkan kata Allah luasnya seluas. Kita nggak tahu luas langit, luas bumi aja perkiraan. Tidak perlu khawatir. Semua ayat yang menyebut sesuatu keutamaan, meskipun namanya tidak disebut, semua itu akan mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kedua, contohnya ada 50. Kalau baca ayat Quran, alam nashrah laka sadratu. Siapa yang maksud itu? Sungguh kami telah melapangkan untukmu dadamu. Siapa? Makanya Nabi Muhammad itu dadanya lapang, nggak pernah iri, nggak pernah dengki, nggak pernah kesel, senyum terus. Maka beda kita sama Nabi cuma dikit. Udah biasa ya. Beda kita sama Nabi cuma dikit. Kalau Nabi dikit-dikit senyum, kita dikit senyumnya. Dikit kan tidak ada. Nabi dikit-dikit infak, kita dikit. Nabi dikit-dikit sholat, kita itu. Dengan Nabi ya, kalau dengan yang lain insya Allah banyak. Ini dengan Nabi kita bedanya cuma di itu nggak banyak. Disitulah kenapa alam nasroh laka diceritakan seorang yang buta, kesel sama Nabi, pengen mencelakakan Nabi,
Siap wahai Nabi. Akhirnya Abu Bakar yang ngasih makan. Abu Bakar nggak tahu cara Nabi ngasih makan, kirain ngasih letak udah selesai. Enggak, dia nggak tahu Nabi nggak pesan, Nabi suaminya kasih makan, dia kasih makan. Ya udah betul. Taruh makanan, udah silakan Kak. Ini pesan dari Muhammad. Dia terkejut. Muhammad selama ini yang kasih makan aku, benar. Muhammad yang aku benci, marah, menyuapin aku. Wih, Abu Bakar terkejut. Jadi Nabi Muhammad itu bukan ngasih makan doang, sampai nyuapin. Lah ente mah cuma ngasih. Tuh dia. Jadi dia ingat yang dulu ngasih makan, nyuapin makan namanya Abu Bakar cuma ngasih, tidak nyuapin. Makanya Masya Allah, banyak sunnah Nabi dipraktekkan itu di rumah sakit. Sunnah Nabi banyak dipraktekkan di rumah. Coba ibu ya, suami sakit kan ibu nyuap, di rumah gak dipraktekin. Makan sendiri aja ini masih cukup. Betul? Ayah juga udah makan sendiri nak. Sunnah Nabi banyak dipraktekkan di rumah. Bahkan yang prakteknya nurse, suster juga, Pak, gitu ya. Istrinya senang yang nyuapin sus. Masya Allah ya, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari situlah dia katakan, wallahi yang saya benci mulia banget, yang saya kesal mulia banget. Saksikan wahai Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Wih, tadi yang ketiga ayatnya. Di Nabi Muhammad SAW yang keempat kita rujuk ayatnya adalah Nabi Muhammad kita muliakan, kita agungkan, tapi ada surat At-Tahrim, ada surat Al-Mujadilah, ada surat Abasa. Apa isinya Abasa? Abasa wa tawalla. Apa isinya? Telah bermuka masam dia dan telah berpaling. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad. Tuh, bayangkan kalau saya jadi Nabi dan pastikan saya dilihat itu Abasa wa tawalla. Aku gak sampai. Kan Nabi dapat dari Jibril kan? Wahai Muhammad, ini wahyu dari Allah. Abasa wa tawalla. Sampaikan kepada sahabat. Kira-kira kalau Nabi bukan orang baik, itu kira-kira ayat itu dihapus nggak? Oh, ayat ini tentang aku berbuka masa, aku sembunyiin aja, biar sahabat itu tidak tahu. Emang sahabat tahu? Nggak tahu. Sahabat nggak tahu, ya Pak. Kerabatnya nggak tahu, keluarganya nggak tahu, karena yang pertama kali mendapatkan wahyu adalah Nabi Muhammad SAW. Semua ayat. Kalau ayat itu kata Nabi, wah ini mah ayatnya tentang aku. Masa aku dikatakan berbuka mah? Aku sembunyi bisa kan? Bisa. Tapi Nabi Muhammad itu mulianya Nabi. Padahal ada ayat yang negur Nabi, tapi Nabi tetap tidak hapus, tidak sembunyikan. Masya Allah, mulianya Nabi. Ada lagi, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu, wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan yang diharamkan oleh Allah? Surat At-Tahrim ayat pertama. Nabi sampaikan juga. Alasan para ulama, inilah ayat-ayat tentang Nabi, kemuliaan. Kenapa? Karena mulianya Nabi bukan karena umatnya. Mulianya Nabi karena Allah Subhanahu. Terserah umatnya suka enggak suka, Nabi enggak reken. Ibarat sekarang kan, ada orang enggak suka Nabi bikin karikatur, Nabi tetap mulia kok. Misalnya nih Bapak Ibu, enggak ada yang bersolawat kepada Nabi, Nabi tetap enggak ada yang memperingati maulid Nabi, Nabi tetap. Yang kedua, kenapa abasa wa tawalla? Kenapa lima Tuhan itu? Bayangkan Nabi sekali aja mukanya masem langsung ditegur oleh Allah. Kalau kita berapa kali muka kita masem? Sehari 3 kali.
5 kali sehari, nah itu penyakitnya berat. Kalau penyakitnya ringan 1 hari sekali, ya, tergantung penyakitnya. Masya Allah, sekali aja Nabi sudah di. Kenapa? Karena mulia. Artinya kalau ada umatnya yang masih mempertanyakan Nabi, Nabi tetap ada itu dibaca banyak buku. Muhammad ini, Nabi ini isinya banyak karena siapa dia yang ngomong itu? Ada nggak dia? Ada ya. Katanya Nabi itu doyan kawin. Berarti dia nggak paham. Nabi yang dinikahi pertama usianya terpaut 20 tahun. Ada ustaz kayak gitu. Ya. Istrinya terpaut 20 tahun dan sudah punya anak. Pada Nabi, Masya Allah, itu kalau dihitung ya, yang antri panjang kali lebar. Berarti salah yang mengatakan Nabi menikahi banyak wanita karena ini. Tidak, Allah yang perintahkan. Berarti mulia Nabi karena tahu ya, umatnya mau ngapain, tidak ada masalah. Sampai ada satu hadis Nabi, wah saya menarik hadis ini sama dengan tadi hadis Muslim, hadis Bukhari. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aman. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Itu hadisnya. Para sahabat nanya, emang ada yang nggak mau? Emang ada ya Rasul yang nggak mau, yang nggak masuk? Gini maksudku, jangan salah. Karena bahasa Nabi itu tinggi banget, harus dijelasin. Bahasa Quran tinggi banget, makanya butuh tafsir. Maksudnya ada yang ikut aku berarti dia mau masuk surga. Ada yang nggak mau ikut aku berarti dia tidak mau masuk. Oh itu maksudnya. Atau ini yang kedua, semua umatku berhak masuk surga, tapi layak atau tidak layak nanti. Ya, umatnya Nabi ada berapa? Sekarang jumlah muslim seluruh dunia berapa? 3M atau 4M? 2M ya? Katanya udah naik. Semua berhak masuk, tapi layak atau tidak layak? Amal ibadahnya. Sama dengan saya punya mahasiswa 50 orang, itu semuanya berhak saya kasih nilai. Tapi layak dapat nilai atau enggak tergantung ngerjain tugas apa enggak. Masuk kuliah apa? Online-nya off-cam apa on-cam? Nah sekarang itu online harus on-cam. Ini anak banget online tidur-tiduran. Udah selesai ditutup. Itu kalau ini apa? Tolak apa ya? Tolak nilai kalau gitu ya. Bukan nyari dia mau nyari ini. Nah ini yang tidak ketahuan nih mahasiswa alami. Saya wajibkan on-cam kalau belajar. Meskipun online karena keadaan boleh, tapi on-cam dia tahu. Bahkan ada dosen saya yang profesor itu Masya Allah, dia wajib on-cam. Dan dia di rumahnya itu kalau ngajar pakai dasi tetap. Bahkan kata dia pakai sepatu. Sampai istrinya, Mas sampai mau ngantor atau mau ngajar? Nah biasanya kalau saya ngajar di kantor saya pakai sepatu. Jadi dia di rumah pakai sepatu, pakai dasi. Pokoknya mahasiswanya hanya pakai dasar doang kata dia. Enggak menghargai ilmu itu namanya. Ini penting kata dia. Maksudnya kalau memungkinkan pakai yang pas, ya nggak usah rapi-rapi amat. Tapi kan enak dilihatnya. Sini udah pakai daster, goler-goleran. Ya Allah ini nyari ilmu apa nyari? Masya Allah itu bagus juga. Itu namanya ta'lim. Nanti bisa baca bukunya.
kecuali mengingat walladzina, orang-orang yang selalu bersama Nabi. Siapa yang selalu bersama Nabi? Istrinya Nabi, keluarganya Nabi, ahli bait Nabi, kerabatnya Nabi, dan kelima sahabat-sahabatnya. Tidak dikatakan dia ingat Nabi kalau tidak ingat dan tidak memuliakan Aisyah radhiyallahu anha. Tidak memuliakan Nabi kalau tidak memuliakan sahabat. Sama dengan kita. Ini pendapat Imam Nawawi kontemporer. Anak berbakti kepada orang tua wajib ketika orang tua hidup dan ketika orang tua sudah meninggal dunia. Yang masih hidup jelas kita datang, kita bantu, kita doakan macam-macam kan. Kita telepon, kita tanya kabar, kita pulang kampung, itu kan berbakti kepada orang. Setelah orang tua wafat, anak wajib berbakti, nggak berhenti. Caranya gimana kata Imam Nawawi? Doakan dan silaturahim dengan keluarga, teman dan kerabat orang tuanya. Teman SMA-nya nanya, ya, siapa tahu teman SMA-nya masih di teman ngajinya. Ada teman ngaji ibu saya, itu wajib berbakti. Karena orang tua sudah wafat berarti beralih kepada keluarganya, sahabatnya dan temannya. Maka Nabi punya keluarga, punya kerabat, punya ahli bait, punya sahabat. Sehingga kalau orang memuliakan Nabi, walladzina ma'ahu, harus juga memuliakan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi dibaca marhaban, dibaca ya Bunda, ya syair yang sangat bagus dari para ulama. Itu kan bukan hanya Nabi yang ingat, sahabatnya diingat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Itu karena tidak mungkin kita hanya mengingat Nabi tanpa mengingat keluarganya. Yang menjadikan Nabi seperti yang kita muliakan juga ada peran dari keluarganya. Apa kata dunia? Apa kata dunia? Kalau Nabi anaknya enggak bagus, apa kata dunia? Kalau Nabi istrinya enggak mulia, apa kata dunia? Tapi Allah siapkan semuanya mulia, dari istri, anak, mertua, menantu, sahabat, ahli keluarga, kerabat, semuanya orang-orang mulia, calon penghuni surga Allah. At-Taubah ayat 100. Menutup majelis kita At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Berarti diingat nih orang muhajirin ansor. Tidak berhenti, bahkan menurut ayat ini walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, ahli keluarga Nabi, kerabat Nabi dengan sebaik-baiknya. Siapa pengikut Nabi sampai akhir zaman? Memang ada yang mengatakan tabi'in pengikut Nabi. Setelahnya namanya umatnya Nabi. Tapi kalau menurut ayat ini, siapapun yang mengikuti Nabi, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in, maka mereka disebut pengikut Nabi meskipun hidupnya di akhir zaman. Tapi umat Nabi itu ya dari Nabi lahir diutus sampai akhir zaman. Sahabat itu umatnya Nabi, ahli keluarga umatnya Nabi, ya semuanya kerabat umatnya Nabi, kita umatnya Nabi. Tapi kalau dipetakan berarti ada keluarga, ada ahli bait, ada sahabat, ada kerabat Nabi Muhammad SAW, dan ada umatnya. Nah semuanya itu disebutnya adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Termasuk kita insyaallah yang selalu mengingat Nabi, yang selalu memperingati Maulid
dengan seluruh ibadah dan amal soleh kita